Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terutama teman-teman di Kabupaten Serang, ya kan? Ini ada sebuah program, ya kan? Yaitu sebuah program support menuju Pileg 2024 Kabupaten Serang, kolaborasi win-win solution, menang untung kalah untung. Ya kan? Perkenalkan, saya Sugeng Anto dari komunitas Bos Indonesia, penggiat Germas Sejahtera. Germas itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, sesuai Impres nomor 1 tahun 2017. Kemudian saya juga penggiat kesadaran politik masyarakat Indonesia, yaitu Garuda Politik Indonesia. Websitenya garudapolitik.com. Misalnya ini menarik, kita bicara menang untung kalah untung. Nah ini, di dalam sebuah pileg, pilihan legislatif tentu ada resiko, ya kan? Itu kalah. Nah, kalau kita sebenarnya belajar dari filosofi orang Jepang kalau mau perang tuh berani mati. Berani mati maknanya bukan berarti dia mau mati, tidak. Justru karena dia berani mati, faktanya musuhnya yang mati. Artinya apa? Segala persiapan disiapkan gimana dia menang. Nah, itu. Jadi mental itu penting. Jadi kalau cuma mentalnya mau menang aja nggak siap kalah, ya itu bukan mental petarung, ya kan? Nah, makanya kita ada program menang untung kalah untung. Nah, ini menarik, menang untung kalah untung, kalahnya aja untung. Karena resiko dalam pileg kalah, tapi kalah masih untung. Nah, ini yang menarik. Ya kan? Nanti kita, ini video pengantar, jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau ingin lebih jelas nanti boleh kita sharing kembali ya, dengan bahasan yang lebih detail lagi. Nah, kalau kita bicara Kabupaten Serang, tentu kita bicara salah satu kabupaten di Banten yang cukup besar potensi wilayahnya, ya kan? Kabupaten Serang itu terdiri dari 29 kecamatan dengan 326 desa, 1478 RW, 5373 RT. Nah, data di 2018 dengan penduduk 1.493.591 jiwa, ya, hampir 1,5 juta jiwa. Dan ini bicara Kabupaten Serang, ya. Di sini kota Serang, di sini kota Cilegon, ya kan. Nah, kalau kita bicara DPRD Kabupaten Serang, tentu kita 50 kursi dengan 5 daerah pilihan. Dengan APBD 2019 yaitu 3,04 triliun. Jadi cukup besar, ya, 3,04 triliun. Ya kan? APBD, ya. Nah, dasar hukum pileg, ya. Jadi pilihan legislatif itu setiap 5 tahun selalu berubah. Nah, kalau kita mengacu kepada pileg 2019 yaitu dengan mengacu Undang-Undang Nomor 7 2017, maka ada 5 poin. Sistem pemilu proporsional terbuka, ambang batas pencalonan presiden threshold 20,25%, ambang batas parliamentary threshold 4%, metode konversi suara, perhitungan senlek murni, urutan suara, urutan kursi, jadi suara partai plus suara caleg. Jadi suara yang mencoblos caleg, suara partai, jadi diadu akumulasi, ya kan. Sebenarnya makanya partai besar cenderung lebih menang di sini. Alokasi per dapil 3 sampai 10 kursi. Oke. Nah, kenapa kita harus peduli politik ini? Menarik karena banyak masyarakat kita yang kadang-kadang ke politik itu kotor, kejam dan sebagainya. Saya kira belum paham saja, ya kan. Jadi kita ambil ini sebuah jargon tagline, jadi Nahmetin Erbakan. Orang Islam yang tidak peduli dengan politik akan dipimpin oleh politikus yang tidak peduli pada Islam. Nah, ini maksudnya apa? Padahal kalau kita bicara negara Turki adalah 98% penduduknya Muslim. Maksudnya Islamnya adalah Islam kafah, ya kan, karena Turki terkenal dengan sekulernya. Jadi kalau di beberapa wilayah ada Pak Ustadz, kadang saya ketemuin di Bogor, mana, aduh Pak, saya kalau politik tuh kayaknya kurang menarik, politik tuh kejam, politik itu kotor dan sebagainya. Saya kira belum paham. Sering saya kayak kasih guyonan sederhana, Pak Ustadz, Islam itu jangankan bicara politik, bicara ekonomi, bisnis, kencing aja tuh diatur Pak Ustadz. Ada adabnya, kencing aja. Artinya kalau kita Islam ya harus paham, harus peduli dengan politik. Kalaupun kita nggak mau masuk ke politik, pasti kita minimal paham akan politik, sehingga kita nggak gampang dipolitiki, kan. Jangan sampai kita ini bilang nggak peduli politik, tapi kita sendiri nggak taunya bagian dari politik dan nggak sadar kita sebagai dipolitiki, kan gitu. Itu yang bisa malah, oke, ya kan. Jadi kita harus peduli politik.
Oke, lanjut. Legislatif. Jadi ingat bahwa legislatif adalah lembaga kekuasaan. Ingat, legislatif lah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial ya, lembaga kekuasaan, yaitu bagian dari trias politika. Jadi Indonesia menganut ajaran trias politika. Jadi trias politika itu kekuasaannya dibagi 3, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, legislatif di Indonesia itu MPR, DPR, DPR RI, DPRD provinsi, ya kan, untuk wilayah, dan DPRD kabupaten kota. Dengan 3 fungsi utamanya: membuat regulasi atau undang-undang atau perda, kemudian penganggaran atau budgeting, dan kontrol atau pengawas. Jadi cukup luar biasa fungsi legislatif ini, ya kan? Makanya sering saya katakan kalau ke Pak Ustadz, boleh nggak marbot masjid itu dibayar oleh negara? Ya boleh saja ketika ada aturan regulasi, legislatifnya ketok palu membuat aturan. Tapi kalau yang duduk nggak memahaminya, gimana mau akan peduli, kan gitu loh. Makanya kita harus orang yang bersih, orang yang masyarakat, tokoh harus peduli politik. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, hal-hal yang penting dalam pileg. Jadi pileg ini ada 8 hal yang harus dipahami. 1, undang-undang pemilu selalu berubah setiap 5 tahun. Nah, ini menarik. Jadi ini makanya setiap pasca amandemen undang-undang. Jadi Undang-Undang Dasar 45 diamandemen 4 kali, yaitu tahun 99, tahun 2000, 2001, 2012. Salah satu efek dari amandemen adalah dalam pemilihan kita sistemnya cenderung terbuka. Kalau dulu kan nyoblok partai urusan partai yang nyusun orang-orang, kalau sekarang nggak bisa. Sekarang harus sistem terbuka, jadi orangnya harus ada, ya kan, ketokohan. Jadi kan, nah, pileg banyak kursi dan banyak caleg, ini menarik. Jadi kalau pileg itu adalah banyak kursi banyak caleg, gitu loh. Jadi kita ini, nah ini menarik dalam pileg ini. Kalau dalam satu dapil ada 10 kursi, artinya apa? 90% orang tidak suka sama kita atau partai kita masih punya kursi. Karena di dalam pileg ini tidak harus nomor 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 juga dapat kursi. Nah, ini karena banyak kursi banyak caleg. Kemudian 98% kursi legislatif adalah kursi jamaah, gotong royong, apalagi di daerah ya. Jadi artinya apa? Bahwa nanti saya jelaskan nanti bahwa kursi DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota kebanyakan adalah, contoh salah satu dapil itu ada harga kursi 20, jarang orang 20.000, jarang orang yang mencoblos suara individu 20.000. Artinya suara yang lain adalah suara gabungan dari suara caleg lain dan suara partai. Artinya 90% kursi legislatif adalah kursi gotong royong. Jadi ingat, ini perlu diingat, karena legislatif jangan egois, apalagi kursinya kursi jamaah. Kalau dia sendiri kan nggak jadi, artinya kita harus peduli dengan yang lain juga. Oke, yang keempat, ada caleg terpilih dan tidak terpilih. Nah, ini penting, ini perlu ada kesepakatan win-win. Jadi saya sebagai jurnalis juga, saya sebagai wartawan media sorot nasional, saya juga amati beberapa banyak wilayah, beberapa partai besar pun kadang-kadang masih egois. Sering kalau bahasa sederhananya kita ngomongnya musyawarah mufakat, gotong royong, tapi faktanya kadang kita masih berantem. Nah, itu nggak benar ya. Kita harus ada caleg terpilih dan tidak terpilih, harus ada kesepakatan win-win solution. Oke, 5, pileg berdasarkan daerah dapil. Ya memang daerah pilihan itu berdasarkan patokan utamanya jumlah penduduk. Pasca reformasi, pileg menganut sistem terbuka tadi. Dalam pileg 1 orang 1 suara. Nah, ini one man one vote. Artinya apa? 1 tukang becak sama presiden sama, suaranya sama. Jadi one man one vote. Makanya kita kekuatan pileg ini sekarang adalah massa. Gimana kita bisa komunitas yang nanti bisa terkonversi menjadi suara ya. Oke, pileg pasca reformasi muncul banyak caleg baru. Ini menarik karena kesadaran politik, banyak warga-warga sudah mulai mau mencalonkan menjadi legislatif ya, di legislator ya. Oke, ini hasil pileg di Kabupaten Serang 2019 ya kan. Ada 12 partai yang dapat kursi ya kan. Partai Golkar dengan 9 kursi, Gerindra 8 kursi, Demokrat 5, PKS 5, PKB 4, PDIP 4, Partai Berkarya 4. Nah, partai baru nih, Partai Amanat Nasional 4, Partai Nasional Demokrat 2, P3 2, Partai Bulan Bintang 2, dan Hanura 1. Nah,
yang kita amati dalam catatan penting Pileg Kabupaten Serang 2019 adalah kursi terbanyak Golkar sama dengan suara Pileg 2014. Jadi Golkar mempertahankan ya 2014 ya kan dengan suara terbanyaknya. Kemudian 4% anggota legislatif Jarum. Nah, ini 4% hampir separuhnya legislator ya kan? Legislatif yang terpilih adalah orang baru. Artinya apa? Ini menarik. Jadi nggak mudah untuk mempertahankan kursi kan bagi petahanan kan gitu. Bahkan ada wilayah-wilayah kabupaten kota yang lain sampai 70% wajah baru ya kan. Nah, ini yang poin ketiga, harga satu kursi 23.000 suara. Pengertian harga kursi adalah harga DPT ya kurang lebih kehadiran 72% kalikan 72% kalikan DPT dibagi jumlah kursi ya. Harga satu kursi rata-rata 23.000. Nah, harga 23.000 ini ya kan perolehan suara individu tertinggi adalah 8.000. Jadi artinya apa? Harganya 23.000 padahal yang mencoblos individu 8.000. Artinya sisanya adalah suara partai dan suara teman lainnya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, harus ada kesepakatan, harus ada win-win solusi kan. Kemudian ini apalagi ini kursi terendah 1.860 dapat kursi. Nah, ini artinya suara yang lainnya adalah suara partai dan suara teman lainnya ya kan. Jadi inilah saya katakan kita sebagai berdasarkan Pancasila, musyawarah mufakat, keadilan sosial, persatuan Indonesia ya kita harus membudayakan musyawarah mufakat. Jangan sampai kita menjadi legislatif kita juga justru kaidah-kaidah Pancasilanya nggak kuat. Jangan sampai kita gembor-gembor musyawarah mufakat, persatuan, keadilan sosial. Nah, kita sendiri tidak mencerminkan itu kan. Oke. Kemudian Gerindra 8 kursi dari 6 kursi. Nah, ini PBB 2 kursi dari 1 kursi. Nah, 2015 justru naik. Hanura 1 kursi dari kita justru turun. Ya kan? Ya, ini karena dinamis ya. Partai Berkarya, nah ini partai baru. Ya kan? 4 kursi yang luar biasa ya kan. Berarti ini ada sebuah inilah dinamika di dalam Pileg Kabupaten Serang. Oke. Sekarang menuju Pileg 2004 Kabupaten Serang. Ya kan menuju nah kemudian Undang-Undang Pemilu 2024 dalam proses penggodokan DPR RI tentu acuannya salah satunya Undang-Undang 2017 ya kan Undang-Undang nomor 7 dan masukan masyarakat ya kan. Yang jelas kalau informasi yang saya dapatkan nanti Pileg dan pemilihan legislatif presiden akan dipisah. Nah, ini ya kan mungkin karena terjadi ini kan harus dipisah ya. Jadi biar lebih nggak seperti kejadian 2019-nya. Poin penting dalam Pileg 2020 sistem pemilu saya yakin masih proporsional terbuka. Jumlah kursi 50 kursi, ya kan 5 dapil, one man one vote, banyak caleg ikut berpartisipasi. Nah, ini yang pemilih kabupaten daerah kabupaten heterogen, status ekonomi semua kelas ada. Jadi ini harus dicermati. Nah, persaingan semakin ketat, strategi 3M harus lebih awal. Nah, ini teman-teman yang mungkin di politik harus paham 3M. M pertama adalah mapping. Nah, mapping itu adalah 9 hal yang di dalam mapping, termasuk di antara wilayah-wilayah yang kantong-kantong suara kompetitor seperti apa. Kemudian mapping M kedua adalah namanya monitoring atau mobilizing. Inilah energi yang paling besar di waktu lama lah dimonitor. Dan yang M ketiga adalah mobilizing. Memobilisasi ini ya kan yang udah dimonitor untuk terkonversi jadi suara ya. Nah, nanti untuk lebih jelas nanti Bapak Ibu sekalian bisa ikutin edukasi ya atau bisa buka website di garudapolitik.com ya kan. Jadi kita ada edukasi secara berkelanjutan. Oke, lanjut. Nah, target Pileg bahwa pilihan legislatif adalah target suara, bukan massa ya kan. Maka suara pemilih kita apa menjadi. Nah, hukum yang dipakai adalah hukum memberi dan menerima. Ini saya kira hukum alam, hukum sunatullah ya. Siapa yang memberi menerima. Jadi jangan berharap menerima kalau nggak pernah memberi. Jadi ini hukum alam ya. Oke. Nah, ada 4 tahapan untuk dipilih. Jadi sebelum dipilih ini ada 4 tahapan, yaitu ya kan? Dikenal, diterima, disenangi, dipercaya, dipilih. Nah, jadi kalau cuma dikenal saja ini baru tahap 1. Jadi kalau kita besar-besar pasang spanduk, brosur kemana-mana cuma dikenal. Kitanya baru tahap dikenal, yang lainnya sudah tahap berikutnya ya tentu kita mungkin nggak akan dipilih. Makanya jangan salah kalau kita dikenal doang belum tentu dipilih. Ada 4 tahapan ya. Nanti akan detailnya akan kita ada materi khususnya ya. Oke, lanjut. Nah, karakter pemilih ini menarik. Karakter pemilih bahwa memilih karena potensi 7%, saudara 7%, golongan 7%, organisasi kecil-kecil total 35%. Nah, ternyata orang memilih 65% karena faktor balas budi. Nah, balas budi ada 2 yang disebut dengan balas budi jangka pendek
dan jangka panjang. Jangka pendek disebut dengan serangan fajar. Ya, ini uang ya, pagi-pagi ngasih duit 100.000. Tapi ada caleg kedua ngasih 150.000. Tertutup yang 100.000. Caleg ketiga ngasih. Nah, akhirnya duit diterima, nyoblos belum tentu, pusing.com dia kan gitu. Jadi ini gambling. Jadi sekarang juga jangan berpikir wah uang pasti menang, belum tentu. Ya kan? Nah, jangka panjang. Nah, inilah yang saya katakan yang terencana terukur. Ketika kita sudah tanamkan balas budi jangka panjang, maka jangka pendek cenderung tidak ada artinya, ya kan? Makanya jangan bangga dengan belum tentu uang banyak jadi. Ya, uang penting tapi bukan jadi segalanya kalau dalam pilih sistem politik di Indonesia ya, apalagi sistem proporsional terbuka. Dan sekali lagi yang kita nanti akan bicarakan adalah kita bicara jangka panjang. Oke. Nah, estimasi secara umum ya, ini berdasarkan riset ya, bahwa untuk menjadi duduk di anggota legislatif DPRD Kabupaten Kota ini kurang lebih 300 juta plus minus. Kalau yang pinter ya 100 juta. Tapi kalau yang enggak ini sampai 500, bahkan nggak sampai 1 M pun nggak jadi. Tapi ini average ya. Kurang lebih operasional untuk ini DPRD provinsi 1,5, untuk RI 3 miliar plus minus ya. Tergantung dari kemampuan para caleg dan punya jaringan komunitasnya ya kan. Jadi oke. Ini nah, sebenarnya budget pemenangan pileg ini apa yang terbesar ya? Ini sebenarnya dari 100% ini yang paling besar ada 2. Yang pertama adalah program sosialisasi pengenalan, spanduk dan sebagainya, dan operasional tim sukses. Nah, ini yang besar. Dan yang keenam itu program doktrin dan penguncian suara. Karena apa? Ketika kita punya masa dikenal, diterima, tapi kita nggak pernah kunci suaranya, ya suara itu bisa hilang. Makanya ada program penguncian dan suara. Ya kan? Jadi ini. Nah, terbesar dalam budget pileg adalah operasional. Nah, gimana solusinya? Ini yang paling penting. Karena orang kadang jebolnya di operasional. Ya kan? Nah, ini kita ada solusi. Nah, makanya ada istilah politik dan bisnis adalah satu kesatuan yang bisa seperti mata uang. Ya kan, yang satunya angka, satunya burung kalau ini kan. Nah, ya kan, jadi seperti dua keping mata uang. Jadi tidak bisa dipisahkan, ya kan? Jadi politik dan bisnis. Makanya kita punya program menang untung kalah untung, bukan menang untung kalah untung. Ini menarik ya. Menang untung kalah untung. Menarik nggak Bapak Ibu sekalian? Menangnya aja untung kalah. Kalau menang untung itu udah nggak usah dibicarakan, pasti orang happy. Tapi kalau kalahnya masih untung, nih menarik, ya kan? Jadi kita masih untung, ya kan? Bukan buntung ya. Nah, ini menarik. Nah, ilmu yang kita pakai adalah manajemen risiko. Jadi apabila kita bekerja dengan memperhitungkan risiko, maka risiko tidak jadi masalah lagi. Jadi inilah dasar program kita Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagai dasar pertimbangan adalah Bapak Ibu sekalian, di dunia ini ada sebuah bisnis yang cukup besar yang hadir karena ada risiko. Bisnisnya cukup besar di dunia ini ya. Jadi hadir karena risiko. Jadi kalau nggak ada risiko, bisnis ini nggak ada. Bisnis apa Bapak Ibu sekalian? Bisnis yang adanya karena ada risiko. Iya betul, bisnis asuransi ya, insurance. Jadi ada ya kan, risiko kecelakaan, risiko kematian, risiko kebakaran. Nah, ya kan. Nah, bisnis besar sama. Kita nanti dengan ada resiko pileg kalah, tapi masih menang kalah untung. Kalah aja untung, apalagi menang. Kita nggak bicara menang ya, pasti untung kalau kalahnya. Artinya ada sebuah resiko yang kita hitungkan, ya kan? Nah, ini menarik Bapak sekalian. Nah, gimana caranya kolaborasi Bos Indonesia dengan Germas Sejahtera? Nah, ini menarik, ya kan? Bapak sekalian, dalam politik nasional itu ada dipengaruhi oleh 5M ya, yang sering saya sharingkan. Mungkin Bapak Ibu bisa baca juga di website garudapolitik.com. M pertama adalah massa, jadi organisasi massa. Yang kedua adalah media massa. Yang ketiga adalah mahasiswa. Yang keempat adalah militer. Yang kelima adalah money atau pengusaha. Jadi 5M inilah yang mempengaruhi politik nasional, ya kan? Jadi kalau kita bicara politik nasional nggak lepas dari 5M tadi, ya kan? Oke. Nah, konsep dasar win-win solution jadi gini, Bapak Ibu sekalian, ternyata pemilihan legislatif ini punya korelasi atau persamaan dengan berdagang atau jasa, karena bisa menawarkan, ya kan? Sales, terapis, tenaga kesehatan, tenaga pemasaran, mitra bisnis dalam aktivitas setiap hari mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang ditawarkan, betul kan? Nah ini yang penting. Energi atau biaya yang dikeluarkan dengan adanya tambahan promosi calon legislatif dan tanpanya adalah sama. Ini menarik, Bapak sekalian. Contoh ini sebagai ibaratnya kalau kita sekarang tinggal di Bogor, kita mau ke Jakarta, kita ada urusan bisnis setiap hari ke Jakarta, ya bolak-balik aja setiap hari kita karena ada urusan bisnis. Suatu saat ada orang numpang mobil kita
Kira-kira bensin yang dikeluarkan sama nggak? Ya sama aja, kurang lebih sama bensin. Tapi efeknya beda. Tapi ketika kita dari Bogor mau ke Jakarta ada urusan tertentu, memang ada kepentingan tidak ada kepentingan rutin yang ke sana, ya pasti keluarkan biaya. Itulah yang saya maksud adalah sebenarnya kita tinggal numpang, ya kan? Dengan komunitas atau jaringan yang sudah berjalan, ya kan? Nah ini mempengaruhi orang lain dengan dasar trust. Jadi 4D tahapan tadi, dikenal, diterima, dicintai, ya kan, dikenal, diterima, dicintai, kemudian disenangi, dipercaya, baru dipilih, ya kan. Nah, mempengaruhi tanpa adanya no money politik. Ini menarik. Nah, ketika kita bicara BOS Indonesia, ya kan, di kolaborasi tadi, jadi BOS Indonesia adalah komunitas pebisnis online dan offline yang bersifat inklusif, tidak eksklusif. Jadi BOS Indonesia adalah komunitas yang bersifat inklusif, jadi semua masuk, ya kan, yang didukung oleh lembaga kursus pelatihan, ya kan, ada CBO Academy, ya kan, ada lembaga LKPSS, KPS, CBO Academy, dan media sorot nasional. Jadi nanti kita wadah untuk belajar dan praktek bisnis online dan offline. Nah ini menarik, ya kan, yang berada nanti BOS Indonesia di kabupaten, kota, dan kecamatan di seluruh Indonesia. Jadi ini. Nah kemudian nanti kolaborasi dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, karena memang Germas ini penting karena di dalam Inpres nomor 1 tahun 2017 tentang Germas bahwa kesehatan menjadi penting karena di Indonesia budaya preventif adalah lemah. Di dalam kesehatan ada 4 langkah, yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Dan di dalam Germas sangat jelas kita dalam 2, yaitu dalam rangka promotif dan preventif. Oke? Nah, bentuk kegiatan nanti kita, ya kan, bentuk kegiatannya adalah bentuk kegiatan BOS Indonesia dan Germas Sejahtera adalah berupa online dan offline, ya. Online-nya nanti ada edukasi bisnis online, kursus edukasi hidup sehat, offline-nya nanti ada edukasi Germas, ya kan, ada pemeriksaan kesehatan, ya kan, kemudian ada olahraga jalan sehat bersama, dan inilah bentuk kegiatan. Menarik kan? Jadi kita akan lakukan aktivitas yang ini. Nah, program kolaborasi dokternya dalam tahapan pileg tadi saya katakan, Sales, agen, terapi, tenaga kesehatan, pemasaran, mitra bisnis, mentor. Ini setiap hari kita di lapangan monitoring dalam bisnis, ya. Jadi kita namanya organisasi BOS Indonesia, ya kan, kita punya organisasi ini tidak terpengaruh adanya politik. Jadi kita tetap jalan terus karena kita berhubungan urusan ekonomi, urusan perut, ya. Nah, tapi suatu saat bisa dijalankan sebagai penguat, pendorong kekuatan suara untuk mendukung politik, ya. Nah, pemenang monitoring. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu sekalian, ya kan? Nah, monitoring. Nah, pemenangan suara dengan kekuatan komunitas BOS dan Germas. Jadi dalam hal monitoring tadi, ya kan, bahwa kegiatan BOS Indonesia Germas Sejahtera ini online offline, operasionalnya adalah ya kita nggak. Operasionalnya juga sudah gabung dengan operasional bisnis kita. Jadi ibaratnya kalau kita bermitra nanti dengan teman caleg, ya caleg nggak ngeluarkan uang lagi, ya nanti tinggal dia aja kerjasama bisnisnya aja seperti apa, ya kan, ya. Intinya kita ada kerjasama win-win solution. Karena apa? Ya ini luar biasa. Jadi kolaborasi yang sangat menarik. Nah, singkat cerita adalah apa Bapak Ibu sekalian, tripartit. Jadi kalau kita mau duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Serang, ya kan, tentu Kabupaten Serang untuk Pileg 2024, ya kan. Jadi kekuatannya adalah kekuatan komunitas BOS Indonesia Germas Sejahtera dengan kerjasama dengan tim sukses caleg, kemudian dengan media pers partner, ya, karena untuk wahana komunikasi massa dan penyebaran informasi dan bentuk opini, ya kan, bekerjasama dan untuk duduk jadi anggota Dewan Kabupaten dengan low cost, kos sangat rendah. Ya kalau zero cost ya mungkin ya low cost lah, ya, sangat rendah, ya kan. Karena Bapak Ibu nanti kita juga Garuda Politik Indonesia, BOS Indonesia juga ingin berkontribusi terhadap politik negara. Jadi kita juga mengedukasi masyarakat gimana untuk duduk di dewan itu tidak harus ibaratnya negatif, kotor, jahat, tidak. Kita juga ingin mendudukkan teman-teman, mendukung teman-teman untuk di dewan dengan cara yang elegan, cara yang konstitusional, cara yang benar, ya, sehingga ketika dia duduk jadi dewan, dia benar-benar akan peduli kepada konstituen dan masyarakat, dan tentunya untuk besarnya Indonesia, ya kan, Kabupaten Serang khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oke, Bapak sekalian, sampai jumpa pada edukasi video dan edukasi selanjutnya, ya kan. Terima kasih, ya kan. Salam sehat, salam sukses. Indonesia harus jaya, Indonesia maju, ya kan.
Indonesia menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.